Kisah Raden Pabelan yang tampan. Tidak lama kemudian di Pajang ada bupati yang masih iparnya Senopati, namanya Tumenggung Mayang. Ia mempunyai putra tunggal, masih muda belia, terlalu tampan rupanya. Seluruh negeri Pajang tak ada yang menyamai. Terkenal di seluruh negeri kebagusannya itu, namanya Raden Pabelan. Tetapi Raden Pabelan ini sering berlaku kurang terpuji, merongrong persaudaraan, suka berbuat cemar, terlalu urakan. Diminta untuk segera beristri tidak mau. Ki Tumenggung Mayang amat jengkel hatinya, sebab segala nasihatnya tak pernah digubris. Anaknya sengaja mau diperdaya supaya cepat meninggal saja. Pabelan dipanggil untuk menghadapnya. Setelah datang, ayahnya berkata, "Jika engkau tidak mau beristri, tetapi masih suka mengganggu istri orang, jangan kepalang tanggung. Putri Sultan yang bernama Sekar Kedaton itu rayulah. Andai kata kamu mati karena itu, kamu akan menjadi pembicaraan yang baik. Jika berhasil berkat pertolongan Allah dan Putri Sultan menjadi istrimu, akan tersohor namamu. Tidak seperti perbuatanmu yang sudah lalu, selalu suka mengganggu anak istri orang. Itu tidak baik. Jika kamu menemui celaka karena perbuatanmu itu, orang akan mengatakan betapa nistanya hidupmu." Kata Raden Pabelan, "Rama, saya tidak bisa merayu Ratu Sekar Kedaton, sebab tempatnya di dalam istana." Kata Tumenggung, "Itu gampang saja. Biasanya perempuan mesti suka bunga yang wangi-wangi. Saya punya syarat berupa cepaka. Haturkan kepada Kanjeng Ratu. Rahasianya syarat, apabila seorang perempuan sudah menerima serta melihat akan bingung, tidak enak makan tidur, dan terus utusan. Kamu harus menghadang abdinya yang sering diutus membeli bunga ke pasar. Nah, kepadanya mintalah untuk mengantarkan bunga syarat itu kepada Putri Kedaton." Raden Pabelan menerima bunga cepaka itu, lalu ditempatkan pada contong. Di dalam bunga diberi surat kecil, sedemikian rumit meletakkannya. Lalu ia pergi ke jalan dekat pintu gerbang alun-alun. Ada seorang perempuan yang lewat. Abdinya Ratu Sekar Kedaton akan pergi ke pasar untuk membeli bunga. Ia lalu diberhentikan oleh Raden Pabelan, terus diberi bunga di dalam contong supaya dipersembahkan kepada Sang Ratu Kedaton. Bunga lalu diterima dengan gembira, sebab tidak usah membeli ke pasar. Lalu bertanya, jika sang putri bertanya, siapakah nama pemberi nama bunga ini? Raden Pabelan menyebutkan nama dirinya. Abdi itu pun lalu kembali ke istana dan sangat kasmaran dalam batinnya melihat ketampanan Raden Pabelan. Dikeputren bunga dipersembahkan kepada Kanjeng Ratu. Ratu Sekar Kedaton setelah menerima lalu dibuka, melihat sekuntum bunga cepaka yang ternyata ada suratnya. Segera dibaca. Dari Raden Pabelan berniat mengabdi kepada Kanjeng Ratu di dunia sampai akhirat.
Ratu Sekar Kedaton setelah membaca surat itu begitu terperanjat di dalam hatinya. Terbawa usia yang sudah dewasa, menjadi sangat kasmaran kepada si pemberi surat. Lagi pula ia sering mendengar dari para perempuan yang membicarakan ketampanan Raden Pabelan. Perempuan yang pernah melihatnya semua memuji. Sekar Kedaton memerintahkan kepada Emban Soka, abdinya, "Biyung, kamu keluarlah untuk orang yang telah memberikan bunga ini. Jika dia benar-benar ingin mengabdi, nanti malam suruhlah masuk ke Taman Keputren." Emban Soka bersedia lalu keluar. Sudah bertemu dengan Raden Pabelan. Katanya, "Raden, nanti malam ditunggu oleh Kanjeng Ratu. Disediakan hidangan dan pakaian di sana. Ingat, jangan sampai nanti malam Raden tidak datang ke Keputren." Jawab Raden Pabelan, "Ya, Bibi laporkan kepada Sang Ratu. Jangan khawatir. Nanti malam aku pasti datang." Emban Soka lalu pulang ke Keputren. Raden Pabelan lalu menemui Adipati Mayang. Katanya, "Rama, bunga pemberian Rama sudah diterima oleh Kanjeng Ratu. Itu sudah utusan. Nanti malam saya dipanggil ke Keputren. Saya juga sudah bersedia. Tetapi ruwet hati saya. Bagaimana dapat masuk? Harus lewat di mana?" Adipati berkata, "Jika kamu masuk ke Keputren, jangan lewat pintu. Pasti ketahuan para penjaga. Lebih baik melompati benteng saja. Mari saya antar. Ini sudah saatnya sepi orang." Ki Tumenggung dan putranya lalu berangkat. Setelah dekat pagar bata Keputren, Raden Pabelan lalu diajari ilmu merendahkan pagar bata. Katanya, "Jika akan keluar Keputren, hafalkan mantra-mantra ajaranku. Lalu usaplah pagar bata itu, maka pagar akan menunduk sendiri." Raden Pabelan sangat berterima kasih. Tapi Raden Pabelan diajari yang menyimpang oleh ayahnya. Agar Raden Pabelan tidak bisa keluar, Ki Tumenggung Mayang lalu mengucap mantra. Pagar bata diusap dan menunduklah pagar tersebut. Raden Pabelan segera melangkah masuk. Setelah Pabelan masuk, pagar bata diusap lagi oleh Ki Tumenggung. Sudah tinggi lagi seperti semula. Ki Tumenggung lalu pulang. Raden Pabelan duduk di kebun belakang tempat Kanjeng Ratu yang sudah lama menunggu-nunggu. Setelah larut malam sepi, orang lalu keluar dari Keputren, pergi ke kebun belakang. Abdi perempuan tidak ada yang tahu, cuma Emban Soka yang mengikuti. Ia lalu bertemu dengan Raden Pabelan. Keduanya sangat gembira, ibarat menemukan emas sekeranjang, lalu saling mengucap janji setia. Sudah takdir bahwa Raden Pabelan akan menjadi tumbal negara. Banyak perempuan di dalam Keputren. Abdi sang putri Kedaton saja 40 orang. Abdi rondanya juga banyak. Tetapi tidak ada yang tahu kedatangan Raden Pabelan malam itu. Ratu Sekar Kedaton lalu menggandeng tangannya Raden Pabelan, dibawa ke tempat tidur, melanjutkan kehendaknya. Setelah malam berikutnya, Raden Pabelan bermaksud pulang, tetapi tidak bisa.
pagar bata keputren berulang-ulang diusap dan dimantra-mantrai, tetapi pagar tetap tidak mau turun. Ia sudah berpikir jika dirinya akan mati, lalu kembali ke tempat sang putri lagi. Raden Pabelan ada di dalam keputren 7 hari 7 malam. Tidak ada orang yang tahu. Sesudah hari ke-8, para abdi emban curiga, sebab sang putri jarang keluar, selalu di dalam tempat tidurnya. Mereka lalu mengintip serta mencuri dengar. Betapa terkejutnya setelah mereka melihat Sekar Kedaton sedang bermesraan dengan Raden Pabelan di tempat tidur. Emban dan inangnya segera memberitahu Kanjeng Sultan bahwa di dalam keputren ada maling sakti tidur bersama dengan sang putri. Kanjeng Sultan setelah mendengar semua itu sangat murka. Segera memanggil pimpinan Tamtama yang bernama Wirakerti dan Suratanu beserta jajarannya sejumlah 20 orang. Setelah sampai di hadapan Kanjeng Sultan, mendapat perintah untuk membunuh pencuri yang ada di dalam keputren. Tamtama sebanyak 20 orang segera masuk ke keputren, tetapi semuanya berhenti di halaman. Hanya Ngabehi Wirakerti sendiri yang masuk ke tempat tinggal sang putri. Dijumpai Raden Pabelan berpelukan dengan sang putri, bertekad untuk mati bersama. Ngabehi Wirakerti berbicara dari jauh, sebab takut dengan sang ratu. "Hai Raden Pabelan, datanglah kemari, percayalah padaku. Ayahmu Tumenggung Mayang sudah terbuka dengan saya tentang perbuatanmu. Saya diminta untuk menyelamatkan dirimu. Untuk itu, sekarang akulah yang menanggung mati hidupmu. Karena Sultan Pajang sudah menaruh kepercayaan besar kepadaku bahwa masalah di dalam Kedaton, kamu tahu sendiri. Saya akan mohon kepada Sultan agar kamu dinikahkan secara resmi dengan Kanjeng Ratu Putri. Ayo, saya ajak menghadap sowan kepada Kanjeng Sultan." Mungkin sudah kehendak Allah, Raden Pabelan percaya dengan kata-kata Ki Wirakerti, hingga mau melepas pelukannya dengan Kanjeng Ratu. Ia lalu mengikuti Ki Wirakerti. Setelah sampai di pelataran, para tamtama segera menikamnya beramai-ramai. Raden Pabelan tewas dengan luka parah. Jasadnya dibuang ke Sungai Lawiyan. Ki Tumenggung justru kena murka dari Kanjeng Sultan, diasingkan ke Semarang, diiringi 1000 senjata, dipimpin para menteri di Pajang, 8 orang jumlahnya, sedang Nyi Tumenggung Mayang masih tinggal di Pajang. Segera datang utusan kepada Senopati di Mataram mengabarkan peristiwa itu. Senopati Ing Alaga setelah mendengar berita itu sangat marah, lalu berkata kepada para menteri pajak, "Hai saudara-saudaraku menteri pajak, aku minta bantuanmu untuk iparku Tumenggung Mayang yang akan dibuang di Semarang. Tolong, rebutlah sampai berhasil, lewatlah Kedu saja." Para menteri pajak bersedia, lalu berangkat dengan naik kuda, mencari jalan-jalan pintas. Akhirnya, rombongan dari Pajang berhasil disusul di desa Jati Jajar. Para menteri pajak lalu menerjang, mengamuk dengan tombak dari atas kudanya. Bala Pajang banyak yang luka dan tewas. Yang lain lari pulang kembali ke Pajang.
Ki Tumenggung Mayang sudah direbut oleh para menteri pajak, dibawa ke Mataram. Para menteri pajak itu membawa kepala para menteri pajak yang berhasil mereka bunuh, diserahkan kepada Senopati. Utusan Pajang yang selamat sampai di Pajang dan melapor kepada Sultan mulai dari awal sampai akhir kejadian. Kanjeng Sultan di Pajang setelah mendapat laporan menyimpulkan bahwa Senopati Ing Alaga benar-benar melawan Pajang, sebab sudah membuat awal perang. Ia lalu memerintahkan menyiapkan senjata perang, berniat menggempur Mataram. Para bupati mancanegara dalam kekuasaan Pajang juga sudah berkumpul. Putra menantu Kanjeng Sultan, Adipati Demak dan Adipati Tuban, Adipati Banten juga sudah siap di Pajang. Semua lengkap dengan pasukan dan senjata. Setelah segala sesuatunya siap, Sultan Pajang memerintahkan untuk berangkat. Beliau memimpin langsung barisan tentara Pajang. Jumlah prajurit Pajang tak terhitung banyaknya. Sultan Pajang naik gajah. Perjalanan sudah sampai di Prambanan, lalu berhenti di Pesanggerahan. Bala tentaranya memenuhi segala tempat.